Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinky Mawan Aji Prasetyo, NIM saya A11 2016 09369. Nanti ditemani juga oleh Mas Ridwan Akbar Santoso dan juga Mas Wahyu Adi Prasetyo. Kami akan menjelaskan tentang implementasi algoritma Playfair pada program yang menggunakan bahasa Swift. Sebelum melanjutkan untuk penjelasan algoritma yang nanti juga akan dijelaskan bersamaan dengan codingnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dari algoritma Playfair. Algoritma Playfair ini ditemukan oleh Charles Wheatstone dan dipopulerkan oleh Lord Playfair pada tahun dan ditemukan oleh Charles Wheatstone pada tahun 1854. Algoritma ini juga biasa disebut Playfair Square yang termasuk enkripsi simetrik dan juga termasuk dalam sistem substitusi di graf. Di graf bisa juga disebut dengan pasangan huruf, sehingga algoritma ini menjadi lebih susah untuk dipecahkan daripada algoritma substitusi yang biasa. Oke, tadi adalah sejarah singkat dari algoritma Playfair. Langsung saja lanjut untuk penjelasan codingnya. Di sini kami menggunakan Visual Studio Code untuk menulis kodenya. Ini selanjutnya ada fungsi pertama ini adalah fungsi tambahan untuk bantuan, nanti digunakan untuk menghilangkan huruf yang sama. Ini menggunakan fungsi squeeze. Terus ada string protokol, ini digunakan untuk mencari karakter pada string menggunakan posisi, yang nanti akan mengembalikan tipe karakter. Dalam algoritma Playfair itu pertama-tama dibutuhkan tabel 5x5. Di sini akan direpresentasikan menggunakan variabel metrik yang berisi array karakter, yang isinya juga yang berisi array dari array karakter. Ini nanti akan direpresentasikan seperti ini pada spreadsheet. Oke, setelah itu kita akan menentukan key-nya. Di sini key-nya kita menggunakan Playfair. Selanjutnya key ini akan disimpan pada variabel key, dan selanjutnya juga akan ada alfabet. Di sini ada string yang berisi huruf A sampai Z, di mana nanti J akan di-replace menggunakan I. Selanjutnya setelah itu untuk agar bisa nanti dienkripsi, Playfair atau key-nya ini akan digabungkan dengan abjad. Jadi ini nanti digabungkan dulu menggunakan combine ini. Jadi G ditambah alfabet. Terus selanjutnya, karena salah satu persyaratan dari algoritma Playfair itu tidak boleh ada huruf yang sama, yaitu langsung yang combine ini dihilangkan huruf yang sama menggunakan squeeze. Jadi nanti akan otomatis urut dan juga tidak ada huruf yang sama. Jadi setelah di-combine nanti akan terbentuk string seperti ini yang diisikan ke unique metric P, L, A, Y, F, A udah ada, terus I, terus R, terus dilanjut karena ini ditambah alfabet, jadi alfabetnya diisi. Jadi B, C, D, E, F sudah ada, jadi F-nya nggak usah masuk. Terus G, H, I juga udah ada, terus J udah diganti I. Terus tadi huruf yang sama udah dihilangi, jadi I-nya nggak ada. Terus lanjut ke K, L udah ada, M, N, O, P udah ada, Q, R juga udah ada, S,
T U V W X Y udah ada, terus Z. Terus kita coba hitung, harusnya ada 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Ya, udah bener. Jadi ini nanti akan diisikan di variabel ini. Untuk mengisikannya kita menggunakan fungsi for ini. Ini menggunakan nested loop untuk mengisikan ke metrik ini. Jadi nanti akan diisikan di sini. Ini saya hapus dulu. Oke, selanjutnya kita mulai aja simulasikan. Jika pertama I ini akan ada posisi ke 0, terus jika I kurang dari 5 maka akan masih dilanjut. Jadi di dalam loop pertama ini kita membuat variabel row yang berisi array karakter. Terus ada loop kedua yang di inner loop ini ada variabel J, kita simpen aja di sini. Kita buat dulu I. Terus bawahnya J. Oke, biar nanti buat nyatet mudah. Terus I-nya masih di posisi 0, J-nya ini posisi 0. 0. Jadi langsung ini row, terus di append ini untuk ngisi row, terus diambil dari unique metric. Unique metric ini menggunakan fungsi ini tadi, self. Ini untuk mengambil karakter dari suatu string, jadi digunakan di sini. Jadi I-nya ini posisi ke 0, terus dikali 5 sama dengan 0, terus ditambah J-nya posisinya 0. Jadi kita ambil posisi ke 0 ini dari unique metric. Ini ada P, jadi P-nya dimasukkan ke sini. P. Udah, terus dilanjut J-nya sekarang posisi 1. J-nya posisi 1 karena belum masih memenuhi kondisi ini, jadi masuk lagi ke mengisi row, terus diisi dari unique metric. I-nya masih posisi 0, dikali 5 sama dengan 0, ditambah J-nya 1, jadi sekarang di posisi 1. Saya tandai dengan spasi, jadi sekarang ada di L. Oke, selanjutnya sekarang setelah ini terus J-nya nambah jadi 2. J sekarang 2 kurang dari 5, iya, terus ngisi lagi dari row-nya. Diambil dari unique metric, I 0 dikali 5, 0, terus ditambah J 2, jadi sekarang posisi 2. Ini posisi 2 ada di A. Kita masukkan ke sini. A. Oke, sekarang masuk lagi ke loopnya. Sekarang J-nya posisi 3. J posisi 3 kurang dari 5, iya, terus masuk lagi ke ngisi row dari unique metric, posisi ke 0, dikali 5 sama dengan 0, terus ditambah J-nya sama dengan 3, 0 tambah 3 sama dengan 3, ada di Y. Jadi di sini diisi Y. Terus lanjut lagi, sekarang J-nya 4 kurang dari 5, iya. Terus diisi lagi row-nya, diambil dari unique metric, I dikali 5, I-nya 0 dikali 5, 0, terus ditambah J-nya berisi 4, 0 tambah 4 sama dengan 4, jadi sekarang ada di F. Terus sekarang posisi J-nya 5. Karena J sekarang 5 kurang dari 5 itu tidak, jadi turun. Terus metrik ini diisi, di append
diisi row, jadi ini nanti jadi satu row. Terus sekarang posisi I-nya ada di 1. Terus masuk lagi, kita buat variabel row, isinya masih sama kayak tadi, isinya string, isinya array karakter. Terus J-nya sekarang 0. Jadi diulang lagi 0. 0 kurang dari 5 iya, terus ngisi lagi row-nya, ini baru lagi karena tadi di looping. Jadi masih kosong, diambil dari unique metric. I-nya 1 dikali 5 sama dengan 5. Terus ditambah J 0. Jadi 5 ditambah 0 itu 5. Jadi posisi 5-nya ada I. Dilanjut lagi, saya tambah biar gampang. I kali I dikali 5. Karena sekarang J-nya ada 1. 1 kurang dari 5 iya, terus diisi lagi dari row, diisi lagi dari unique metric. I-nya sekarang 1. 1 dikali 5 itu 5. Jadi biar gampang ini tak kasih sini, ini ada 5. Jadi 5 sekarang tambah J-nya 1, posisi ke-6. Posisi ke-6 ada R. Selanjutnya naik lagi, J-nya sekarang posisi kedua. Posisi 2 kurang dari 5 iya, terus row, lanjut lagi diisi dari unique metric. Posisi I kali 5 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ini ada di B. Oke, setelah sampai di B, sekarang J-nya 3. 3 kurang dari 5 iya, row diisi lagi dari unique metric. Ini hasilnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Sekarang posisi 8 ada C. Jadi isinya C. Terus dilanjut lagi, sekarang J-nya 4. 4 kurang dari 5 iya, jadi row diisi lagi dari unique metric. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Posisi ke-9 ada D. Sekarang ini 5. Oke, J-nya sekarang 5, terus naik lagi. J 5 kurang dari 5 tidak, jadi turun. Terus metrik diisi lagi dengan row. Jadi ini nanti jadi row kedua dari metriknya. Oke, ini di input lagi sampai ini ke input semua. Jadi di sini ada E, F udah, G, H, K, M, N, O, P udah, Q, R, S, T, U, V, X, Y udah, terus Z. Jadi nanti tabelnya atau metriknya akan berisi seperti ini. Metriknya akan berisi seperti ini, direpresentasikan di spreadsheet ini. Jadi isinya seperti ini. Oke, jadi metriknya udah selesai dibuat. Ini tak hapus. Ini juga tak hapus. Jadi turun lagi. Jadi nanti kita akan mengenkripsi ini plain text-nya good broom sweep clean. Jadi kita paste di sini. Kita format dulu. Ini biar rapi. Copy formatting. Nah. Oke, sudah ditentukan ininya plain text-nya yang ingin dienkripsi.
Terus selanjutnya dari plain text ini juga tidak boleh ada huruf J, jadi J-nya harus di replace dengan I. Kebetulan ini tidak ada J-nya, jadi tidak perlu ada yang diubah. Jadi tahap selanjutnya yaitu dengan setelah tadi kita membuat tabel, selanjutnya yaitu kita akan memisahkan ini menjadi dua-dua. Itu ada syaratnya. Syarat pertama yaitu tidak boleh ada huruf J. Kalau ada huruf J diganti I, terus selanjutnya plain text itu berbentuk pasangan huruf, jadi nanti ada dua-dua. Terus jika ada pasangan huruf yang sama kayak ini, good ini, jadi tidak boleh, jadi nanti akan disisipi Z di tengahnya. Terus selanjutnya jika ini plain text-nya berukuran ganjil, maka di akhirnya akan ditambahi kayak tadi Z. Z juga boleh diganti dari huruf yang jarang keluar. Oke, untuk itu kita nanti akan menggunakan fungsi ini, grouping partner, yang akan diisi menggunakan string dan akan mengembalikan array dari string. Oke, langsung saja kita simulasikan. Jadi nanti grouping partner ini akan diisi, kita lihat ini di fungsi encrypt. Ini nanti akan diisi dari fix plain text. Fix plain text ini ada ini good broom sweep clean. Jadi langsung aja kita buat catatan di sini posisinya. Jadi sekarang yang akan proses nanti akan saya catat di sini. Jadi masuk pertama ini akan membuat variabel group, ini akan menampung nanti array yang akan dikembalikan. Jadi ini returnnya group array string isinya. Terus ini ada index, kita catat di sini sekalian. Index pertama ada 0. Index akan berjalan jika string count ini size-nya atau length dari stringnya ini ada segini, berapa ini, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23, ada 23 size 23. Oke, selanjutnya ada 23. Selanjutnya kita masuk ke pertama ini, kita buat variabel lagi yang berisi first text. Kita catat di sini. First text ini diambil dari string yang diinputkan tadi, jadi ini akan berisi indeks dari indeksnya masih 0, jadi dari string ini ada G, jadi yang diproses sekarang ada G, karakter yang akan diproses G. Terus G ini nanti akan dicek apakah G ini tidak termasuk di dalam alfabet. Kalau tidak termasuk maka akan dilanjut ke selanjutnya, jadi tidak akan dicek. Ini untuk mengecek spasi, jadi spasinya tetap dihitung. Terus selanjutnya di kondisi kedua, apakah indeks ini kalau ditambah 1 itu sama dengan posisi terakhir. Jika dia ada di posisi terakhir, maka akan ditambah huruf Z di
belakangnya. Jadi first tag ini akan ditambah Z. Ini untuk memenuhi kondisi jika jumlah plaintext yang ingin dienkripsi itu berjumlah ganjil. Terus indeksnya akan ditambah 1. Karena tidak memenuhi, jadi kita lanjut ke kondisi else. Di sini ada variabel tambahan lagi, tak tambahkan di sini. Ini untuk mengecek next tag-nya itu dari indeks ditambah 1, jadi tag selanjutnya. Tag selanjutnya ada O, jadi ini O. Jadi terus dicek lagi apakah O tidak termasuk dari alfabet. Jika tidak termasuk, akan diganti dari karakter selanjutnya, karena ini nanti untuk mengecek spasi. Kalau spasi tidak akan dihitung. Selanjutnya kalau udah dicek, terus untuk mengecek persyaratan tadi, ini persyaratan pertama, jika sama next tag O sama dengan G itu tidak. Tapi kalau sama, nanti akan disisipi dengan Z dan indeksnya akan ditambah 1. Karena tidak memenuhi, jadi lanjut ke else. Di else ini akan diisikan first tag tadi G, terus ditambah O. Jadi pertama di sini ada array pertama, ada GO. Terus indeksnya akan ditambah 2 karena posisi ke ini udah dicek, jadi langsung tambah ke posisi 2. Jadi nanti biar ngeceknya langsung ke sini. Oke, ini tak catat di sini sama di sini. Jadi indeksnya akan berisi GO. Oke, ini tadi grupnya, jadi disimpan di sini juga biar gampang. Oke, selanjutnya indeksnya 0 tadi ditambah 2, sekarang ada di posisi 2. Jadi 2 kurang dari 23, iya, jadi masih masuk kondisi. Terus first tag-nya diisi posisi kedua, itu ada O. Jadi ini sekarang O. Oke, next-nya tak kosongi dulu. Apakah O termasuk bukan alfabet? Apakah O bukan alfabet? Tidak, jadi lanjut lagi. Oh, tadi posisi terakhir tidak, dia ke posisi kedua. Jadi lanjut lagi, terus diisi next tag-nya. Setelah O ada D. Jadi ini D. Terus apakah D tadi bukan anggota alfabet? Bukan anggota alfabet, tidak, jadi tidak memenuhi kondisi. Terus lanjut. Apakah next tag D dan first tag O ini sama? Tidak, jadi lanjut lagi. Terus diisikan array kedua ini jadi O dan D. Terus posisinya ditambah 2, jadi posisinya sekarang ke-4. Ini kosong lagi. Di ini ada O dan D. Oke, lanjut lagi. Sekarang indeksnya ada 4. 4 kurang dari 23. Kurang dari 23, iya. Terus lanjut first tag. Ini posisi keempat, ada spasi ya, spasi. Terus ini dicek apakah spasi bukan alfabet, ya, jadi langsung dilanjut posisi ke-5. Terus lanjut posisi ke-5 ada B. Jadi first tag-nya ada B, dilanjut apakah B bukan anggota alfabet, tidak. B posisi ke-5 itu posisi terakhir, tidak, jadi dilanjut next tag-nya.
ada R. Jadi R, terus dicek apakah R bukan anggota alfabet, tidak di anggota, terus dilanjut lagi dicek apakah next tadi R sama dengan B, tidak, jadi lanjut lagi langsung diisikan. Jadi isinya sekarang BR. Jadi ketika ini tadi ada spasi terus ada BR. Oke, setelah BR terus posisinya ditambah 2. Jadi indeks sekarang ke 7. Ini tak kosongin dulu. BR, oh ini R ini terus posisi ke-7 ada O. First tag, apakah O bukan anggota alfabet? Bukan. Tidak memenuhi, terus lanjut. O posisi terakhir bukan karena dia posisi 7, terus dilanjut lagi. Posisi selanjutnya ditambah 1 tadi ada O lagi. Oke, selanjutnya apakah O tadi spasi? Ini buat ngecek apakah dia bukan anggota. Itu bukan, terus tidak terpenuhi. Nah, ini buat ngecek next tag O sama dengan first tag O, ternyata sama, jadi masuk ke sini. Jadi first tag ditambah Z terus ditambahkan ke grupnya. Jadi sekarang ada O dan Z terus ditambah 1, jadi posisinya sekarang 8. Ada OZ. Terus sekarang posisi ke-8 ada O lagi. Apakah O bukan anggota alfabet? Bukan, dia anggota alfabet. Posisi terakhir bukan, terus lanjut lagi. Next tag-nya itu ada posisi ke-9 ada M. Terus dicek lagi apakah M bukan anggota alfabet, bukan, terus dilanjut M sama dengan O, tidak memenuhi, terus dilanjut, terus jadi grupnya diisi lagi, berisi O dan M. Selanjutnya O dan M. Oke, sudah terisi. Terus tadi posisinya ditambah 2. Jadi sekarang ada di posisi 10. Posisi 10 ini ada 0, 1, 2, 3 M, terus ada S. Dilanjut S itu posisi 10 kurang dari 23 ya masih dilanjut. Masih diisi. Terus S itu bukan spasi, jadi atau dia anggota dari alfabet, terus dia bukan terakhir, terus dilanjut lagi. Apakah next tag-nya ini ada spasi, terus jika spasi ini buat ngecek dia bukan anggota, iya, terus next tag-nya diganti ditambah 2, jadi ngeceknya di sini sekarang ada S lagi, terus dicek lagi next tag S apakah sama dengan S, ya, terus jadi selanjutnya ada S, first tag S ditambah Z, terus posisinya nambah 1, jadi indeksnya sekarang ada 11. Oke, indeks ke-11 itu ada spasi. First tag-nya ini spasi. Terus apakah spasi anggota dari alfabet, bukan, terus ditambah 1, jadi sekarang ke 12. Posisi 12 ada S lagi. 12 ada S, terus dilanjut apakah S tadi bukan anggota dari alfabet,
dia anggota alfabet, tidak terpenuhi, dia posisi terakhir, bukan karena dia posisi ke-12. Terus dilanjut next tag-nya, setelah S ada ini indeks tambah 1, ada W. Apakah W bukan anggota dari alfabet? Ya, dia anggota, terus tidak masuk, dicek lagi. Next tag-nya WS itu sama apa enggak? Beda, jadi masuknya ke sini. Terus diisikan. Selanjutnya ada SW. Terus posisi indeks ditambah 2, ada 14, terus tak hapus SW. Tadi belum tak isi SZ sama SW. SZ-nya di sini. SW. Oke, terus selanjutnya posisi ke-14. Ini ada E. Dicek dulu. Indeks apakah 14 kurang dari 23? Ya, terus diisi 14. Diisi first tag-nya E. Apakah E bukan anggota dari alfabet? Dia anggota, tidak terpenuhi. Apakah 14 sama dengan posisi terakhir? Bukan, enggak terpenuhi. Terus dilanjut diisi next tag-nya. Next tag ini berisi E lagi. Apakah next tag tadi berisi bukan anggota alfabet? Dia anggota alfabet, tidak terpenuhi. Terus next tag E sama dengan first tag E, ya terpenuhi, jadi grupnya diisi E. Terus ditambah Z, posisinya ditambah 1, jadi ke-15. Ini dihapus, ditambah EZ. Oke, setelah sampai posisi ini dicek lagi, 15 kurang dari 23. Iya, jadi masih lanjut lagi. First tag-nya itu di posisi 15 ada E. Terus dilanjut E apakah bukan anggota alfabet? Dia anggota alfabet, jadi dicek lagi ke else if. Apakah dia posisi terakhir? Bukan. Terus dilanjut lagi, jadi next tag-nya diisi lagi. Selanjutnya next tag ada P, indeks tambah 1 P, dicek lagi di sini apakah P itu bukan anggota alfabet, dia anggota, jadi tidak masuk. Terus dicek lagi apakah P sama dengan E? Tidak, jadi ke kondisi terakhir. Append E ini diisi, jadi P, jadi EP. Terus ditambah 2, jadi 17. Ini dihapus, tak tambahin EP. Oke, selanjutnya setelah EP ditambah 2 posisi. Tadi di posisi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada spasi. Terus dicek, indeks dulu, indeks 17 apakah kurang dari 23? Ya, terus masih masuk, kondisinya terpenuhi. Masuk lagi ke sini, first tag-nya tadi spasi, terus dicek apakah spasi bukan anggota alfabet. Ya, dia bukan anggota alfabet, jadi lanjut dicek ke posisi 18 karena ini indeksnya ditambah 1. Posisi 18 apakah dia kurang dari 23? Iya, terus first tag-nya diisi. Posisi 23 ada C.
Terus lanjut kondisi pertama, apakah C ini bukan termasuk alfabet? Iya, dia alfabet, jadi enggak masuk kondisi. Terus apakah 18 posisi terakhir? Tidak. Jadi lanjut lagi untuk kondisi ini di else. Terus next tag-nya diisi. Setelah C ada L, dicek lagi apakah L bukan anggota alfabet. Dia anggota alfabet, jadi tidak dihitung. Terus dicek lagi untuk persyaratan tadi, apakah L next tag sama dengan first tag. Tidak, jadi masuk ke kondisi terakhir. Jadi diisi CL, terus ditambah 2 posisi, jadi 20. Hapus CL. Di selanjutnya posisi ke-20. Dicek dulu apakah 20 kurang dari 23. Iya, jadi masuk. Terus first tag-nya dicek, itu ada E. Posisi ke-20 ada E. Terus dicek di kondisi pertama, E apakah bukan anggota dari alfabet. Dia anggota enggak, terus tidak dijalankan, jadi ini. Terus dilanjut ke kondisi else if, apakah 20 posisi terakhir. Tidak, jadi lanjut lagi ke ini. Jadi next-nya diisi. Next tag diisi A. Terus dicek apakah A bukan anggota alfabet. Dia anggota alfabet, jadi nggak masuk. Terus dilanjut kondisi selanjutnya, apakah next tag A sama dengan E. Tidak, jadi masuk ke kondisi terakhir. Jadi selanjutnya ada EA. Terus sudah masuk, ini dihapus, ada 22 ditambah EA. Terus selanjutnya, karena udah, terus dilanjut ini. Sekarang indeks ada di posisi 22. Terus apakah 22 kurang dari 23? Iya. Terus masih lanjut lagi, first tag-nya dicek apakah, terus diisi N. Terus dicek apakah tadi N itu bukan anggota alfabet. Iya, dia anggota alfabet, jadi tidak masuk ke kondisi ini. Terus dicek lagi, indeks 22 ditambah 1 sama dengan 23. Iya, 21 lebih besar atau sama dengan 23. Ya, dia kalau 22 ditambah 1 itu berisi 23. Jadi masuk ke kondisi ini. Jadi NZ terus ditambah 1 indeksnya, ini dihapus, ada 23. Apakah 23 dicek di sini 23 kurang dari size-nya? Iya. Oh tidak, jadi udah selesai loopingnya. Terus di-returnkan ini. Jadi array group atau yang nanti diproses di sini, itu berisi ini. Jadi ini berisi NZ. Jadi sudah, itu untuk pembagiannya. Sudah selesai untuk pembagian dari ini di grafnya. Selanjutnya akan ada proses untuk melakukan enkripsi ciphertext menggunakan Playfair yang akan selanjutnya dijelaskan oleh Mas Ridwan Akbar. Sekian untuk dari
dari bagian saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ridwan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Akbar, NIM A11 2016 09367. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Pinky Himawan. Langsung saja kita ke line 75. Kita gunakan variabel ciphertext ini yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan semua karakter yang berhasil dienkripsi. Kemudian line 77 ini nantinya digunakan untuk melakukan proses enkripsi dari setiap karakter yang telah kita lakukan grouping dan disimpan pada sebuah array yang telah kita lakukan sebelumnya. Jika divisualisasikan, maka akan terlihat array dengan isi sebagai berikut. Kita mulai dari array yang pertama atau indeks ke 0. Dari nilai indeks ke 0, apakah panjang karakter tidak sama dengan 2? Tidak, maka tidak terpenuhi. Kemudian lanjut ke line 84. Ini digunakan untuk mendapatkan karakter pertama dari nilai array pada indeks terpilih, di mana indeks ke 0 memiliki karakter pertama yaitu G. Kemudian lanjut, ini sama tapi untuk mendapatkan karakter terakhir dari indeks terpilih, yaitu dalam indeks ke 0 adalah O. Kemudian lanjut ke line 87. Line 87 ini digunakan untuk mencari metrik karakter G pada posisi yang ada di metrik tersebut. Kita lihat G terletak pada row kedua. Kita tulis G terletak row kedua. Kita kembali lagi. Kemudian kita mencari kolom dari G pada metrik yang kita buat tadi. G terletak pada kolom 1. Kemudian lanjut. Row 2 ini digunakan untuk mencari karakter terakhir yaitu O terletak pada posisi keberapa pada metrik yang telah kita buat. O terletak pada row ke-3. Kemudian mencari kolom dari O. Itu terletak pada kolom ke-1. Setelah itu lanjut ke line 92. Di sini ada kondisi kolom 1 sama dengan kolom 2. Apakah terpenuhi? Kita cek terlebih dahulu. Ya, ternyata terpenuhi. Maka masuk ke kondisional di dalam kolom 1 sama dengan kolom 2. Kemudian di line 93 ini kita mencari metrik indeks ke-1 dan kedua, di mana untuk mencari indeks ke-1-nya kita menggunakan rumus row 1 plus 1 modulo 5. Kita tulis row 1 itu 2 plus 1 modulo 5 ini, kemudian kolom ke-1 nilainya 1, kemudian 3 dibagi 3 modulo 5 hasilnya 3,
kemudian kolom 1. Kita cek row ketiga kolom ke-1 itu adalah huruf O. Maka kita tuliskan di sini O. Setelah itu kita lanjut ke string yang kedua atau ke line 94. Di line 94 ini kita menggunakan row 2 plus 1 modulo 5. Row 2 itu 3 plus 1 modulo 5. Kemudian kolom 2 itu 1. 4 modulo 5 sama dengan 4, kolom ke-1. Kita cek row ke-4, kemudian kolom ke-1 di V. Kemudian karena tidak ada kondisi selanjutnya pada kondisional kolom sama dengan kolom 2, maka kita lanjutkan ke indeks selanjutnya, yaitu indeks ke-1. Indeks ke-1 memiliki 2 karakter, maka tidak terpenuhi kondisional pada line 79. Maka lanjut ke line 84, yaitu mendapatkan karakter pertama pada indeks ke-1, yaitu O. Kemudian yang ke-85 mendapatkan karakter terakhir dari indeks ke-1, yaitu D. Setelah itu kita mencari row dan kolom dari karakter O. Kita cari row dari O, itu terletak pada row ke-1, row ke-3, kolom ke-1. Kemudian kita lanjut mencari row dan kolom dari karakter terakhir. D terletak pada row ke-1, kolom ke-4. Kemudian kita lakukan pengecekan selanjutnya, apakah kolom 1 sama dengan kolom 2? Tidak. Apakah row 1 sama dengan row 2? Tidak. Maka masuk ke kondisi terakhir, yaitu else, di mana metrik yang indeks pertama berisi row 1, yaitu 3, kemudian kolom 2 itu 4. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan pencarian row ketiga, kolom ke-4. Maka akan ketemu T. Setelah itu ke line 100, metrik indeks pertama adalah row 2. Maka kita isikan 1. Kemudian kolom pertama.
1. Kita cari kolom dan row 1 dengan 1 adalah R. Maka kita tulis R. Karena tidak ada kondisi yang atau proses selanjutnya, maka kita lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu indeks kedua. Indeks kedua, karena ini spasi, maka dalam if yang di line 79 terpenuhi, maka diisikan karakter itu sendiri, yaitu spasi. Maka kita isikan spasi, kita isikan kosongan saja, kemudian kita continue, maka lanjut ke proses atau perulangan indeks berikutnya. Kita hapus dulu, yaitu indeks ketiga. Indeks ketiga memiliki 2 karakter, maka kondisi line 79 tidak terpenuhi. Kemudian kita cari karakter awal dan karakter terakhirnya. Kita mendapatkan karakter awal B, karakter terakhir R. Kita cari row dan kolom dari karakter pertama terlebih dahulu. B terletak pada row 1, kolom 1. Kolom kedua. R terletak pada row 1, kolom 1. Kemudian kita lanjutkan ke pengecekan. Apakah kolom 1 sama dengan kolom 2? Tidak. Row 1 sama dengan row 2? Iya. Maka kita lakukan proses selanjutnya, yaitu kita tuliskan indeks dari metrik yang pertama adalah row 1. Kemudian untuk yang indeks kedua, kolom 1 adalah 2 ditambah 1 modulo 5. Maka menghasilkan 1,3. Kita cari row 1, kolom ketiga. C. Maka kita tuliskan C. Setelah itu kita lanjutkan ke karakter selanjutnya, yaitu R. Kita tuliskan lagi row 2 itu 1, kolom 2 tambah 1, 1 tambah 1 modulo 5 sama dengan 1,2. Kita cari row 1, kolom kedua. B, kita tuliskan B. Setelah itu, karena tidak ada kondisi lagi,
atau proses selanjutnya, kita lanjut ke looping berikutnya, yaitu indeks keempat. Indeks keempat kita cari apakah OZ ini memenuhi kondisi 79. Tidak, maka lanjut ke 84. Kita masukkan karakter awal yaitu O, karakter 2 Z. Setelah itu kita lanjut cari row 1 dan kolom 1 dari O. Row 1 terletak pada O terletak pada row 3 kolom 1. Z terletak pada row 4 kolom 4. Kita cek apakah kolom 1 sama dengan kolom 2. Tidak. Row 1 sama dengan row 2. Tidak. Maka masuk ke else. Kita tuliskan row 1 3 kolom 2 4. Maka kita cari row ketiga kolom keempat. T. Kita tuliskan T. Dan kita cari Z. Z masuk ke row 2 kolom 1, row 2 4, kolom satunya 1. Maka kita cari row keempat kolom ke 1. Row keempat kolom 1 adalah V. Tuliskan V. Karena tidak ada proses selanjutnya, kita kembali ke perulangan selanjutnya, yaitu indeks kelima. Indeks kelima memiliki 2 karakter, maka kondisi if pada line 79 tidak terpenuhi. Kemudian lanjut ke 84 dan 85. Itu akan mendapatkan karakter awal O, karakter terakhir M. Setelah itu kita cari metrik untuk mendapatkan row dan kolom pertama dari karakter O. O terletak pada row ke-3 kolom ke-1. M terletak pada, kita cari M, row kedua kolom ke-4. Kemudian kita cek kondisional. Kolom 1 sama dengan kolom 2 tidak, row 1 sama dengan row 2 tidak, maka masuk ke else. Kita masukkan row 1 dan kolom 2. Lihat, row 1-nya 3, kolom 2-nya 4. Kemudian untuk yang karakter 2, row 2 dan kolom 1. Row 2 kolom 1 1. Kita lihat untuk 3,4, row ketiga kolom keempat T.
Kemudian untuk yang karakter terakhir atau M itu terletak pada row kedua, kolom ke-1, yaitu G. Karena proses telah selesai, pada indeks ke-5 kita lanjut ke indeks ke-6. Indeks ke-6 lanjut dulu. Indeks ke-6 ada S dan Z. Ada 2 karakter. Maka line 79 tidak terpenuhi. Lanjut ke 84 dan 85. Kita tuliskan karakter pertama adalah S, karakter kedua adalah Z. Kemudian kita cari row index dari S terlebih dahulu. S terletak pada row ketiga, kolom ketiga. Z tak pada row keempat, kolom keempat. Karena kolom dan row tidak ada yang sama, maka kita masuknya ke else. Kita tuliskan row 1 kolom 2, row 1 3, kolom 2 4. Kemudian row 2 kolom 1, row 2 4, kolom 1 3. Kita cari row 3 kolom 4, row 3 kolom 4. T, S sama dengan T, Z sama dengan row 4 kolom 3 X. Kemudian kita lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu indeks ke-7. Karena indeks ke-7 adalah spasi, maka masuk ke kondisional 79 dan menambahkan nilai dirinya sendiri, yaitu spasi. Kemudian lanjut ke proses indeks ke-8, yaitu SW. Lanjut ke line 84 dan 85, kita isi dulu S untuk karakter awal, W untuk karakter akhir. Setelah itu kita cari row dan in kolom dari S. Row dari S letak pada row ketiga, kolom 3. W terletak pada row keempat, kolom kedua. Kolom 1 sama dengan kolom 2 tidak, row 1 sama dengan row 2 tidak, maka masuk ke else. Kita isi row 1 kolom 2, row 1 3, kolom 2 2, yang
row 2 kolom 1 row 2 4 kolom 1 3. Kita cari row 3 kolom 2 row Q. Nah, kita tulis Q, kemudian W 4 row 3 4 row 3 X. Nah, kita tulis X, karena proses telah selesai pada indeks ke-8, kita lanjut ke indeks ke-9. Indeks ke-9 terdapat 2 karakter, maka len 79 kondisionalnya tidak terpenuhi, maka lanjut ke 84 dan 85. Kita tulis karakter pertama adalah E, karakter kedua adalah Z, dan kita cari row dan kolom pada karakter pertama pada metrik. E terletak pada row 0, row kedua kolom ke-0, kemudian Z terletak pada row 4 kolom 4. Karena kolom dan row tidak ada kondisional yang memenuhi, maka masuk ke kondisional else. Kita tuliskan row 1 2 kolom 4, kemudian row 2 kolom 1 row 2 row 2 4 kolom 1 0. Kita cari untuk E 2, E ada pada row 2 kolom 4. M untuk Z adalah U. Oke, lanjut ke looping selanjutnya, yaitu indeks ke-10. Kita cari E dan P. Karena E dan P merupakan 2 karakter, maka tidak terpenuhi untuk len 9. Lanjut ke 84 dan 85. E dan P untuk indeks ke-10. Kemudian kita cari row dan kolom dari indeks atau karakter E, itu terletak pada row kedua kolom ke-0. Untuk P terletak pada row 0 kolom ke-0. Setelah itu kita lakukan pengecekan. Kolom 1 sama dengan kolom 2, maka terpenuhi untuk kondisi yang pertama. Kita lakukan perhitungan. Untuk indeks metrik yang pertama, row 1 plus 1 berarti 2 plus 1 modulo 5, maka dan kolom 1 itu 0. 3 modulo 5 sama dengan 3, 0. 3,0. Kita cari row ketiga
3 kolom ke-0 sama dengan N. Setelah itu kita cari untuk yang P row 2 plus 1 0 plus 1 modulo 5 kolom 1 yaitu 2. Maka 1 modulo 5 dan 1 sama 2. Row ke-1 kemudian kolom kedua, rownya ke-1 kolomnya 2. Maaf, ini bukan B, ternyata ada kesalahan. Ini kolom ke 2, maka 0, ini juga berubah jadi 0, maka yang betul adalah I. Kemudian kita lanjut ke indeks selanjutnya, itu adalah spasi atau kos, maka itu masuk ke kondisional 79, ditambahkan spasi atau nilainya sendiri, kemudian lanjut ke indeks berikutnya yaitu 12. Kondisi 79 tidak terpenuhi, maka lanjut ke line 84 dan 85, yaitu ditemukan C, indeks C dan L. C terletak pada row indeks ke 1 kolom ke 3. L terletak pada row ke 0 kolom ke 1. Kemudian kita cek, ternyata tidak ada kolom dan row yang memenuhi kondisional, maka masuk ke else. Maka kita tuliskan untuk C row 1 kolom 1. Dan untuk yang L kita tuliskan row 2 kolom 1, kita cek 0, kolom satunya itu 3. Kita cari row 1 adalah row 1 kolom 1 itu adalah R. Kemudian row ke-0 kolom ketiga adalah Y. Kemudian kita lanjut ke indeks ke-13. Line 79 tidak terpenuhi, maka
Lanjut ke 84 dan 85, yaitu untuk karakter pertamanya adalah E, karakter terakhirnya adalah A. Setelah itu kita cari row dan kolom dari karakter E. E terletak pada row kedua, kolomnya ke 0. Kolomnya ke 0. Kemudian untuk karakter A itu terletak pada row ke 0, kolom ke 1. Kemudian karena kolom dan row tidak terpenuhi, masuknya ke else. Yang pertama row 1 kolom 2, row 1 kolom 2. Kemudian yang kedua row 2 kolom 1. Kolom 1. Kita cari row kedua kolom 1, row kedua kolom 1 adalah B, kolom 0 adalah B. Maaf, untuk yang A ini terletak pada kolom row 2. Jadi ini kita kan dia jadi 2 kolom row 2 kolom 2 adalah H. Jadi ini bukan G tapi H. Oke. Lanjut, untuk indeks ke-14 ini adalah indeks terakhir dari array yang telah kita lakukan grouping sebelumnya. Jadi ini proses terakhir dari enkripsi setiap karakter yang telah kita proses dari pembentukan grup yang telah kita buat sebelumnya. Terdapat 2 karakter N dan Z, maka line 39 tidak termasuk. Kemudian masuk ke line 84 dan 85. Line 84 adalah karakter N, line 85 adalah Z. Kemudian setelah itu kita lakukan pencarian row dan kolom karakter N pada metrik. N itu terletak pada row ketiga, kolom ke-0. Z terletak pada 4 dan 4. Karena kolom 1 sama dengan kolom 2 tidak terpenuhi, ataupun row 1 sama dengan row 2 tidak terpenuhi, maka masuk ke kondisi else, mana untuk yang pertama adalah row 1 dan kolom 2. Row 1 adalah 3, kolom kedua adalah 4. Kemudian untuk yang Z, row 2 kolom 1, row 2 adalah 4, kolom 1 adalah 0.
Kemudian kita cari row 3, kolom 4 adalah P, Z itu row 4, kolom ke-0 adalah U. Nah, jadi kita telah menyelesaikan proses enkripsi dari setiap karakter. Sekarang coba kita lakukan pengujian untuk encrypt-nya dengan cara kita melakukan run code ini. Nah, hasil encryption-nya adalah seperti berikut. Kita copy, kita pastekan di sini. Kita bandingkan. Dan hasilnya adalah sama. Jadi untuk proses enkripsi dari karakter masing-masing dari plaintext menggunakan Clever telah berhasil menggunakan kode program yang telah kami buat. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya terkait enkripsi menggunakan metode Clever. Kemudian untuk proses decrypt akan dilanjutkan oleh teman saya Wahyu Adi Prasetyo. Sekian saya akhiri untuk presentasi atau penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai algoritma Playfair dalam proses dekripsi. Proses dekripsi ini memiliki aturan yang hanya dibalik dari aturan enkripsi. Jadi kalau kita sudah memahami proses dalam aturan enkripsi, proses dekripsi ini sangatlah mudah. Langsung saja, awalnya dalam kode ini terlihat persis dengan proses enkripsi. Benar-benar persis. Awalnya juga sama. Awalnya di sini kita akan melakukan pengaturan grouping partner ini membuat pasangan-pasangan menjadi array. Jika digambarkan seperti ini. Tiap pasangan ciphertext akan dijadikan array. Tiap array ada 2 karakter. Seperti membuat enkripsi awal, seperti itu juga sama. Kemudian selanjutnya di line ini kita akan menyiapkan variabel string untuk menyimpan proses karakter dari proses dekripsi. Kemudian ini looping untuk melakukan looping semua pasangan dalam array tersebut untuk dilakukan proses dekripsi sesuai dengan aturan yang dibalik dari aturan enkripsi. Ini dalamnya juga sama. Ini tidak melakukan proses dekripsi karena ini pengecekan apabila karakternya bukan alfabet. Ini juga sama. Ini untuk mengambil nilai karakter awal dan karakter akhir. Sebagai contoh, karakter awal ini O dan karakter akhirnya V. Itu diambil di line ini, 114 dan 115. Kemudian kita lanjut untuk menentukan posisi dari karakter dalam matrik. Ini prosesnya antara karakter 1 dan karakter 2 ini sama. Jadi
Sebagai gambaran, sini saya akan mengcopy matriks asli seperti ini. Jadi di kode ini kita akan mencari terlebih dahulu posisi baris ini. Jadi kita ambil contoh karakter O, kita cari posisi barisnya di sini, berarti ini baris ke-3. Namun di sini akan mengambil indeksnya, bukan barisnya langsung. Jadi ini baris ke-3 dengan ini baris ke-4, indeks ke-3. Jika sudah ketemu, baru kita akan mencari karakter dalam baris ini sehingga mendapatkan kolom. Dalam DO ini kita menemukan di kolom kedua, indeks ke-1. Kita warnai dulu karakter O ini. Ini V langsung saja ditemukan di baris indeks ke-4 dan kolom indeks ke-1. Kita masuk ke aturan. Ini yang membedakan dengan proses enkripsi. Kita hanya membalik aturan tersebut. Untuk aturan awal, jika kolom yang sama, karakternya memiliki kolom yang sama, ini langsung berarti contohnya ini, OV memiliki kolom yang sama, yaitu kolom indeks pertama. Jika enkripsi, maka aturannya diganti turunkan baris. Jadi kalau enkripsi, O turun jadi V, V turun jadi L. Sebagai tambahan di sini ada tambahan, kalau enkripsi tambahan baris pertama ditaruh sini, jadi kita tahu kalau itu L. Jadi namun di proses dekripsi cukup membaliknya saja. Jika barisnya enkripsi turun, berarti kita naikkan untuk dekripsi. Sehingga O ini akan naik menjadi G. Kemudian V juga naik menjadi O. Ini kita sudah mendapatkan plain text untuk pasangan awal. Kita lanjut dalam kodenya saja. Untuk aturan selanjutnya, ini jika karakter berada di baris yang sama, maka jika enkripsi akan digeser ke kanan, kolom ke kanan akan bergeser, sehingga kita cukup membaliknya untuk menggeser kolomnya ke kiri saja. Saya ambil contoh untuk pasangan yang CB ini. CB ini, dia memiliki baris yang sama, yaitu indeks ke-1. Sehingga kita warnai dulu untuk memudahkan. Seperti ini. Untuk C ini di sini kalau enkripsi kita geser kolom ke kanan, maka untuk dekripsi tinggal balik aja, geser ke kiri. C geser ke kiri jadi B, B-nya tadi digeser ke kiri jadi R. Seperti ini. Ini C-nya hilang. Kita sudah dapat hasilnya, C jadi B tadi, dan jadi R. Seperti ini. Kemudian ini ada modul 5 ini dalam program, karena ini untuk membatasi untuk melewati indeks dalam array. Saya ambil contoh seperti ini. Kita ambil bantuan baris seperti ini. Sedangkan seperti ini. Ini yang membedakan juga antara enkripsi dan dekripsi. Baris dan kolom bantuan yang diberikan.
seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau enkripsi itu di kanan sini ditambahkan yaitu nilai kolom pertama, kita balik kolom akhir, dijadikan bantuan di kolom awal. Ini juga sama, kalau enkripsi di bawah, ini di atas dengan nilai yang awal, nilai akhir untuk dekripsi. Saya ambil contoh mengapa tadi ada modulo 5, seperti ini. Jika kita menggunakan indeks, maka menjadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Di sini akan menjadi indeks min 1. Saya ambil contoh untuk misalnya karakter P. Misal nanti ada karakter P, maka ini dengan rumus row 1 ini, jika karakter P tadi row ke 0, maka 0 min 1 menjadi min 1. Menjadi min 1 ini. Sedangkan di matrik, di pemrograman itu, matrik array itu tidak mungkin min 1, karena itu ada modulo 5 ini. Mengapa modulo 5? Untuk kalkulator, ini hasilnya. Min 1 modulo 5 itu 4. Jadi ini sama saja dengan indeks keempat. Seperti itu. Indeks keempat ini sama saja di sini, jadi F nantinya. Yang kolom, yang baris juga sama. Jika nanti di posisi di sini, nanti juga ini indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini nanti juga min 1. Prosesnya sama, nanti ini min 1 di modulo 5 juga nanti hasilnya 4. Seperti itu. Jadi yang membedakan, benar-benar membedakan kodenya hanya di minus ini. Minus ini. Enkripsi di plus dan ini di minus. Untuk aturan terakhir ini sama saja ya, antara enkripsi dan dekripsi. Karena kita aturannya jika kolom dan baris berbeda, saya ambil contoh TR ini. Ini T-nya kita warnai kuning. R-nya, dah ini berbeda. Kita akan, ini aturannya jika berbeda kolom barisnya, tukar kolom. Jadi ini R-nya tukar kolom dengan T, tukar kolom ke indeks keempat. Kemudian T-nya digeser ke kolom ke-1, diganti ke-1. Jadi seperti ini. Jadi nanti ini enkripsi bolak-balik ini sama saja. Aturannya sama. Kalau ini contohnya tadi TR, jadi T jadi O, R-nya jadi D. Ini kalau dibalik, ini tadi dekripsi, kalau dibalik OD juga tukar kolom baris. Tukar kolom TR. Ini jadi aturan ketiga ini sama untuk enkripsi dan dekripsi. Sehingga jika proses ini sudah berjalan semua, kita coba jalankan. Sepertinya ada error. Nah, ini hasilnya. Hampir sama seperti atas. Ini. Grouping ini. Hasilnya sama dengan grouping. Ini hasilnya sama ya. Kita copy dulu. Nah, ini hasilnya ini.
kita tambahkan di sini. Jadi decrypt teks hasilnya ini. Nah, ini sedikit berbeda dengan plain text yang asli ya. Ini disebabkan ketika penambahan ini karena aturannya jika ada yang berdekatan ini harus disisipi dengan nilai alfabet yang lain sehingga menghasilkan ada tambahan ini. Mengapa tidak sulit untuk dihilangkan? Karena sudah diubah menjadi seperti ini, yang ini nilainya ini, kita tidak tahu kalau itu karakter Z ini yang harusnya tambahan, tidak tahu untuk programnya, tidak tahu ini apakah Z tambahan atau nanti ternyata Z ini adalah plain text yang asli. Seperti itu. Ini untuk algoritma Playfair ini bisa menjadi keuntungan dan juga kerugian sekaligus ya. Karena tidak bisa langsung, kerugiannya itu tidak bisa langsung menjadi plain text yang sesungguhnya. Mungkin keuntungannya juga yang decrypt tidak tahu kalau ini plain text-nya mungkin berbeda seperti itu. Ya, sekian penjelasan mengenai algoritma Playfair dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.